Jadi sejak umur 9 tahun ada temen yang nanya, Grace, orang tua kamu gak bisa lihat ya? Well, dari momen itu sebenarnya aku baru sadar ternyata keluarga aku tuh beda dari yang lain. Aku adalah anak dari pasangan disabilitas netra dan juga papa aku sulit mendengar atau hard of hearing, disabilitas ganda, dan ini cerita saya. Jadi sejak kecil sebenarnya saya nggak menyadari adanya perbedaan itu. Karena papa saya bisa bekerja, mencari uang, seperti orang tua lain pada umumnya, dan mama saya juga bisa masak, mengurusi rumah tangga dengan baik. Intinya mereka melakukan kewajiban sebagai orang tua sama seperti orang tua pada umumnya. Nah, dengan walaupun keterbatasan yang mereka miliki, banyak banget value, pembelajaran hidup, dan juga makna yang akhirnya membentuk diri saya pada hari ini, versi diri saya pada hari ini. Jadi sejak dini, saya diajarkan bagaimana cara menuntun kedua orang tua saya. Well, mungkin di sini nggak banyak yang tahu kalau menuntun tunanetra itu ada teknis dan cara-caranya sendiri. Jadi nggak bisa langsung sembarangan menuntun ya. Nah dari situ saya cukup diandalkan untuk menuntun dan menemani mereka ketika mereka mau berpergian. Apalagi papa saya pekerjaannya adalah pemijat, jadi harus pergi ke rumah pasien ketika ada janji. Jadi kalau misalkan rumahnya cukup jauh dari rumah saya gitu, masih bisa diakses jalan kaki, kadang saya nemenin. Nah tapi pernah nih suatu waktu saya ingat pas lagi di sekolah dasar, setelah pulang bimbel, bukannya pulang, saya malah ke rumah temen. Main di sana sampai agak malam, sampai mama saya telepon, Grace pulang ya karena udah malam nih, dan perlu nganterin papa saya ada janji ke rumah salah satu pasiennya. Dan di waktu itu saya langsung mau buru-buru pulang, tiba-tiba ada hujan turun cukup lebat. Nah saya pikir, oh ya udah deh nunggu beberapa menit dulu lah sampai hujannya reda. Tapi udah beberapa menit nih, udah cukup lama gak berhenti-berhenti. Ya udah saya pikir mau gak mau saya pulang lah, saya terobos aja hujannya. Karena udah mulai timbul rasa bersalah gitu. Dan bener aja, pas pulang janjinya udah keburu dibatalin gara-gara saya gak pulang-pulang dan juga udah keburu hujan yang cukup deras. Nah coba aja kalau waktu itu tuh saya gak main ke rumah teman saya. Karena papa saya adalah orang yang cukup profesional, jadi kalau udah janji harus ditepatin. Nah jadi di situ timbul rasa bersalah yang cukup besar ya, karena merasa nggak bisa menjalani kewajiban sebagai anak di saat itu dengan baik. Tapi ya tidak dapat dipungkiri juga, namanya juga anak kecil masih pengen main, ngabisin waktu sama temen-temennya. Jadi terkadang, kadang juga sih, kadang cukup sering saya bilang ke mama saya, ke orang tua saya, Mi kayaknya enak deh kalau punya adik. Karena bisa bagi dua tanggung jawabnya, saya bisa main, terus adik saya mungkin bisa temenin mama papa saya, ya setidaknya bisa bergantian tanggung jawabnya. Dan juga karena saya masih kecil, menuntuni dua orang dewasa sekaligus tuh cukup berat ya, karena postur mereka kan lebih besar daripada saya. Dan kalau punya adik bisa bagi satu-satu, saya nuntunin mama, adik saya nuntunin papa. Kebayangannya ya indah ya. Tapi Tuhan menjawab doa saya dengan cara yang lain. Tuhan tidak langsung menjawab saya dengan, ya nih adik kamu gitu. Tapi buktinya sampai sekarang saya masih jadi anak tunggal. Ya Tuhan jawabnya dengan memberikan saya postur tubuh yang cukup lebih tinggi dari teman-teman seumuran. Jadi lebih kuat untuk menggandeng dua orang dewasa sekaligus gitu. Nah secara nggak langsung sebenarnya dari situ saya diajarin buat jadi anak yang lebih bertanggung jawab dan juga nggak egois. Ya namun saya terkadang merasa tanggung jawab saya di umur segitu gede juga ya. Kayaknya gimana ya memprosesnya gitu. Tapi beranjak dewasa, berproses, kemudian saya bertumbuh, saya berevolusi menjadi anak yang lebih kuat. Tapi tentunya kuatnya saya tidak mengandalkan diri sendiri. Saya selalu mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan ke dalam Tuhan agar saya tuh bisa menjadi anak yang menjalankan siap tanggung jawab yang memang sudah dipersiapkan untuk saya. Nah tapi gak bisa dipungkiri juga saya pernah lah pas masih kecil wondering, berimajinasi gimana ya kalau kondisi orang tua saya tuh gak disabilitas.
Mungkin kayak teman-teman yang lain melihat contoh dari keluarga lain gitu. Dan ada satu perkataan yang saya masih ingat, saya masih kecil dengan polosnya ngomong, "Mih, kayaknya enak ya kalau punya papa yang bisa nyetirin mobil, ngajak kita jalan-jalan, keluar kota bertiga aja." Kayak bayangnya pas dulu masih kecil indah nih. Saya nggak nyadar sebenarnya pas masih kecil itu sebenarnya kata-kata yang cukup menyakitkan dan membuat mama papa saya sedih. Kayak mungkin mereka merasa nggak bisa memberikan yang terbaik buat anak semata wayangnya itu. Tapi sebenarnya mereka selalu memberikan yang terbaik bahkan dalam keterbatasan yang mereka miliki. Contoh-contoh sederhananya mungkin aku nggak sadar pada saat itu. Kayak mungkin menganggap itu adalah ya biasa gitu ya. Salah satunya pas papa aku pergi kerja, jadi papa pulang bawa baju baru nih kasih ke aku. Bajunya bagus dan cocok buat aku pas saat itu. Tapi aku dari situ merasa oh ya udah dikasih hadiah sama papa. Tapi sekarang baru mikir ya, gimana ya caranya dia bisa beliin aku baju? Kan tidak bisa melihat dan juga sulit mendengar. Milihin baju gimana caranya? Nyampe toko bajunya aja gimana? Gak usah jauh-jauh mikirin cara milih bajunya deh. Nah itu kayak sesuatu yang berharga sebenarnya buat saya. Kalau saya ingat-ingat pas masih kecil, papa saya pernah melakukan seperti itu. Banyak hal-hal sederhana yang mereka lakukan selalu memberikan terbaik buat anaknya. Mereka selalu ngajarin aku buat bersyukur atas segala sesuatu yang aku punya. Sampai sekarang aku masih belajar untuk menjadi anak yang menerima apa yang aku punya sekarang. Saya juga belajar, thank you. Saya juga belajar untuk lebih mandiri dibandingin anak-anak seumuran aku pada saat itu. Tapi adalah rasa di mana prosesnya tuh sulit. Ada rasa penolakan. Kenapa ya umur segini harus udah bisa gini? Kayaknya aku belum harus ada di tahap ini loh. Nah salah satunya itu sejak 10 tahun saya tuh harus belajar untuk menyeberang jalan, menuntun. Karena dulu kami tinggal di Jakarta. Jadi setiap Sabtu kami rutin berkebaktian ke gereja, menggunakan transportasi umum karena letaknya cukup jauh. Transportasi umumnya itu mikrolet. Nah untuk naik ke mikrolet ini tuh harus nyebrang jalanan Gajah Mada Hayam Wuruk. Nah itu cukup besar ya. Itu tantangan buat saya pas saya masih kecil. Tapi akhirnya saya bisa menuntun dan menyeberang di jalanan yang super ramai kayak gini. Banyak motor, mobil lalu lalang, tau lah ya di Jakarta motornya lumayan cepet, dia ngebut gitu. Terus apalagi dulu nggak ada yang namanya tuh lampu penyeberangan jalan, kalau dipencet bisa stop mobilnya atau motornya. Jadi ya banyak lah pengalaman ya nyebrang jalan, akhirnya ya tiap Sabtu bisa bolak-balik lah. Terus tapi kemarin pas lagi nyusun cerita ini saya baru nyadar, kok mama papa saya percaya ya sama anak 10-11 tahun nyebrangin orang tuanya jalan. Kalau misalkan saya ceroboh gitu ya, meleng dikit aja, mungkin ada kecelakaan atau ya pokoknya sesuatu yang buruk bisa menimpa kami bertiga gitu. Akhirnya kemarin ini baru aku tanya ke mama papaku, mamaku bilang, ya karena kamu udah dilatih. Kalau nggak ngandelin kamu, masa mau ngandelin orang lain terus? Nah memang ada beberapa hal yang mereka nggak bisa melakukan sendiri dan memerlukan saya. Jadi saya pikir kalau nggak mengandalkan saya, mereka mau mengandalkan siapa lagi? Nah seperti saya yang udah mention sebelumnya, saya sering diajak kedua orang tua saya untuk pergi ke suatu acara komunitas disabilitas atau jalan-jalan bareng dengan teman-teman mereka yang disabilitas juga menggunakan transportasi umum, mungkin kayak Transjakarta gitu. Nah di situ rasa empati saya mulai terbangun dan lebih mengerti lagi lingkungan kehidupan disabilitas itu tuh seperti apa, lebih jauh lagi. Dan bisa lihat dari sisi pandang yang lain, gak dari orang tua saya aja gitu. Nah ada satu hal yang saya lihat yang merupakan kesulitan yang paling mereka rasakan tuh sebenarnya adalah bernavigasi mandiri di ruang publik. Jadi independen ya, pergi sendiri tapi memiliki disabilitas, terutama disabilitas netra.
Nah, ada beberapa kejadian juga yang dialami oleh kedua orang tua saya, pernah naik halte Transjakarta beberapa kali tuh kelewatan turun haltenya. Karena kalau mungkin ada yang tahu, naik Transjakarta itu di dalam busnya kadang diinfoin, kadang nggak diinfoin. Udah di halte mana nih? Jadi bisa salah turun. Dan lebih parahnya lagi nih, kalau Transjakarta itu sela antara bus dan haltenya tuh cukup jauh ya. Itu cukup berbahaya dan mama saya tuh pernah kecelakaan hampir terjeblos ke antara peron itu. Kalau ada pas lagi mau langkah hampir terjatuh gitu. Nah dari situ tuh ternyata banyak loh tunanetra yang mengalami kecelakaan pas lagi naik transportasi umum. Ada yang pernah kecelakaan di KRL terjatuh ke peron KRL. Nah dari sini saya mulai merasa khawatir ya. Kalau mereka pergi sendiri bagaimana? Karena saya sudah beranjak dewasa, mungkin ada pekerjaan dan urusan lainnya nggak bisa 24 jam nemenin mereka terus. Mereka harus berpergian sendiri. Nah dari situ saya merasa bersyukur sekali, mungkin salah satu jalan Tuhan juga. Akhirnya aku keterima di salah satu akademi namanya Apple Developer Academy. Di situ ketemu teman-teman yang memiliki rasa empati dan juga semangat yang sama untuk memecahkan problem ini. Dan dari situ kami memikirkan nih apa yang bisa kami bantu untuk teman-teman disabilitas. Ya pastinya salah satunya yang paling krusial adalah tentang navigasi ini. Akhirnya kami membuat suatu aplikasi namanya Petanetra. Kami membuat aplikasi Petanetra. Jadi Petanetra tuh apa sih sebenarnya? Nah Petanetra itu adalah aplikasi pertama di Indonesia yang berteknologi augmented reality. Jadi membantu teman-teman disabilitas netra agar bisa bernavigasi mandiri di ruang publik secara aman dan nyaman. Dan aplikasi ini tentunya nggak lepas dari bimbingan para mentor hebat yang mereka siap banget untuk ngelatih kita, memberikan saran, dan kebetulan mentor aku juga ada hadir di sini sama orang tua aku di sini. Dan karena kami tuh percaya dengan teknologi yang inovatif itu tuh bisa meningkatkan kualitas hidup banyak orang, terutama di teman-teman disabilitas netra. Visi kami adalah untuk menjadi rekan bagi teman tunanetra agar bisa bernavigasi secara lebih mandiri. Karena kami percaya hak untuk bernavigasi secara mandiri itu hak semua orang loh. Inilah Petanetra. Orang bilang ibuku berbeda. Banyak hal yang kayaknya susah deh untuk ibu lakuin. Kayaknya asik ya punya ibu yang bisa ngelakuin apa aja. Sama aku, kura-kura yang berhasil mengalahkan kelinci. Tapi nggak apa-apa kok. Meskipun ibu berbeda, tiap pagi ibu juga bisa loh ke pasar buat belanja sayur kesukaanku. Anda akan melakukan perjalanan ke main entrance pasar sejauh 50 meter. Maju 25 meter, pertahankan arah device Anda. Penyesuaian arah, perlahan hadap ke kiri arah jam 9. Ibu juga bisa kayak orang-orang, ngerasain padatnya ibu kota. Maju 20 meter, pertahankan arah device Anda. Hati-hati, ada tiang di arah jam 9 Anda. Anda telah sampai di halte pintu Puri Beta, Ragunan, halte CSW Transjakarta. Walau kadang suka telat, ibu juga bisa jemput aku ke sekolah. Ibu memang berbeda, tapi ibu tetap bisa kok ngelakuin banyak hal.
seperti ibu-ibu lainnya. Kak, ayo nak, nanti terlambat. Semua ini berkat Peta Netra, teman jalan ibu. Mama saya selalu bilang, Grace, walaupun kamu memiliki orang tua yang memiliki keterbatasan, bukan berarti kamu lebih kecil dari orang-orang lain di luar sana. Bahkan itu justru menjadi bekal kamu bisa lihat masalah-masalah yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Dan kamu bisa berkarya untuk dunia ini. Saya Grace, saya harap Peta Netra bisa menjadi hadiah yang indah buat kedua orang tua saya dan juga teman disabilitas netra lainnya. Terima kasih.